Halo, selamat pagi Tribuners Medan dimanapun kalian berada. Ya, kembali lagi di setiap Jumat, setiap minggunya di acara Inspirasi Bisnis. Nah, kali ini agak berbeda mungkin. Teman-teman Tribuners Medan mungkin melihatnya kok saya yang membuka program ini gitu kan. Jadi saya infokan ke teman-teman Tribuners semuanya. Jadi untuk saat ini memang saya akan menjadi host dan Pak Sian Niet yang sekarang jadi narsumnya. Ganti-gantian Pak ya. Ganti-gantian. supaya tidak bosan. Iya. Jadi dengan saya Ridho Tama nanti kita akan membahas tentang ya perjalanan bisnis atau tricks and trick marketing ya Pak ya, bersama Pak Sianit ya Pak ya. Iya, marketing dan bisnis strategi. Jadi kita akan membahas marketing dan bisnis strategi bersama Pak Sianit. Kita akan ya gosip-gosip santai di pagi hari lah masalah bisnis dan marketing ini. Asik sekali nih Pak. Pak Sianit, sehat ya Pak ya? Yes, ya. Ini momen yang sangat langka mungkin kalau dibilang Pak. Pak Sianit yang jadi punggawa di Inspirasi Bisnis sekarang jadi narsumnya ini. Ganti-gantian Pak, ganti-gantian. Jadi seperti yang tadi teman-teman Tribuners lihat sebelum kita opening tadi ya profil dari Pak Sianit. Beliau adalah CEO dari Star apa Pak? Trend Development Center, konsep Star Marketing dan Star Business ya. Jadi itu adalah perusahaan yang bergerak di ibaratnya kayak konsultasi untuk marketing dan bisnis Pak ya. Betul Pak. Jadi untuk for your information juga untuk teman-teman Tribuners, selain sebagai CEO dari perusahaan yang Pak Sianit miliki, Pak Sianit adalah sebagai penulis juga Pak ya? Benar Pak? Ya, ada penulis di Gramedia Pustaka Utama. Itu buku Star Marketing for Everyone Business. Star Marketing for Everyone Business. Ya, dan itu sudah bestseller dan banyak diimplementasikan di berbagai perusahaan di Medan, Jakarta, Surabaya dan beberapa kota di Indonesia. Itu Pak. Oke, itu mulai menulis dan mulai mencetak buku itu dari kapan tuh Pak? Mungkin teman-teman Tribuners kan mau tahu juga nih. Nah, ini menarik. Sahabat Tribuners ya. Izinkan saya bisa sharing ya tentang pengalaman, tentang bisnis, marketing. Ini merupakan hobi saya yang sudah sangat lama ini Pak. Sehingga pada beberapa kesempatan juga ya aktualisasi lah ya. Di kampus, kemudian di Tribun, kemudian di masyarakat, di banyak perusahaan-perusahaan juga ya. Nah, jadi pengalaman saya sebenarnya banyak di corporate ya, Pak Ridho. Di corporate saya pernah di National Marketing Head dan kemudian GM sampai Direktur Marketing. Jadilah ini yang membuat saya hobi sih, tertarik dengan ilmu marketing dan bisnis. Nah, jadi 2011 buku Star Marketing itu saya ajukan ke Gramedia dan akhirnya disetujui dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, dan akhirnya buku ini didistribusikan di seluruh Indonesia ya. Sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan, sebuah apalah ya, pencapaian yang achievement yang udah Bapak capai itu ya. Kita bisa merasakan kebahagiaan lah dapat ilmu yang berguna ini dapat diketahui dan di-share ke semakin banyak di seluruh Indonesia. Nah, Star Marketing di awal dan sekarang sudah Star Business ya Pak Ridho ya. Star Marketing ini saya pilih kata Star supaya lebih mudah. Nah, ini kan mungkin teman-teman Tribuners juga penasaran nih Pak. Ini kenapa Pak Sianit ini memakai kata Star? Nah, itu gimana nih filosofinya? Filosofisnya ya. Dan saya pilih kata yang bagus ya Pak Ridho. Kata yang bagus adalah sebuah kata, saya yakin, saya percaya sebuah kata yang bagus maka akan memiliki makna dan arti yang bagus ya, dan mudah dipahami. Dan kalau kita cerita tentang sebuah pemilihan kata-kata ya, apa yang kita sampaikan itu yang kita tarik ya, berdasarkan teori the law of attraction dan sebagainya. Apa yang kita sampaikan kita bagus ya kita tarik bagus. Nah, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan seperti ini, saya usahakan semua konsep yang diajarkan atau diberikan pelatihan di sehari-hari saya selalu menggunakan kata positif ya. Dulu kan saya sering mendengar orang tua, kakek nenek dan orang tua, orang-orang yang kita hormati, pergunakanlah kata yang bagus ya. Kata-kata bagus adalah mencerminkan diri kita. Jadi, karena kita akan mendapatkan feedback yang positif juga Pak. Betul. Nah, ini diwujud dari
The Law of Attraction itu ada sebuah buku bestseller yang sangat luar biasa. Apa yang kita sampaikan itu yang kita tarik. Ya, apa yang sampaikan kita tarik. Dan di Jepang ada satu peneliti namanya Masaru Emoto. Dia juga mengatakan kalau air kita kasih kata yang bagus, maka dia akan molekulnya juga bagus. Ya, itu feedbacknya bagus. Jadi ini yang menginspirasi saya. Saya harus cari kata yang bagus dan STAR. Tapi STAR itu bukan hanya kata, Pak Rido. STAR ini adalah sebuah konsep. Jadi karena saya dasarnya dari marketing dan saya mengerti bahwa sebuah produk, sebuah konsep, sebuah jasa, sebuah pemikiran yang ingin bertahan jangka yang panjang itu harus ada sebuah diferensiasi keunikan gitu ya. Jadi pada saat itu saya melihat di dunia ada Philip Kotler, William J. Stanton, Keegan, di Indonesia banyak penulis, profesor, dan bahkan ada the father of marketing Indonesia, Pak Hermawan, ada Prof. Renar Kasali, mereka kan luar biasa sekali. Jadi saya mencoba membuat sebuah konsep yang sudah teruji berdasarkan pengalaman saya di perusahaan-perusahaan yang saya sebagai profesional, manajer, general manager sampai ke direktur marketing. Saya mencoba membuat suatu konsep yang bisa lebih mudah dipahami. Jadi akhirnya saya keluar, apa sih yang membuat orang marketing ini supaya mudah dipelajari dan bisa tertarik. Saya buat STAR, Pak. Jadi STAR ini sebenarnya bukan hanya kata STAR bintang itu, tapi ada makna dan terstruktur. S itu adalah sebenarnya untuk memulai marketing, Pak Rido, kita harus ada mulai dari scan. Scan seperti seorang dokter ya, scan your company. Apa yang di-scan? Yaitu scan perusahaan kita. Ya, kemampuan kita menciptakan produk, inovasi dan sebagainya. Kemudian sumber daya yang ada di dalam organisasi, baik itu keuangan, finansial, mesin sampai kepada SDM kita. Itu kita scan. Nah, lawan kompetitor supaya apa kita scan ini? Supaya kita tahu kekuatan kita seberapa jauh untuk memenangkan persaingan. Habis itu kayak atau untuk mendapatkan pasar gitu. Kita menentukan arah ini kemana nih, Pak ya? Betul. Awalnya dulu kemana nih ya? Betul sekali, Pak Rido. Jadi kita harus menentukan sebenarnya kekuatan kita di mana. Scan lah, scan kekuatan perusahaan. Ya, scan itu bisa dituangkan di dalam analisis SWOT juga untuk detailnya ya. Tapi kita bicara global dulu, Pak generalnya dulu. Generalnya dulu. Nah, kemudian setelah scan kekuatan kita, kemudian kita scan kompetitor ya. Supaya kita tahu persaingan di lapangan ini seperti apa. Ya kan? Harganya, kemudian produk yang kualitasnya seperti apa, distribusi seperti apa, dan kemudian marketing, brandingnya seperti apa. Setelah kita mengetahui diri kita sendiri, perusahaan kita sendiri, dan kemudian mengetahui situasi kompetitor, sebenarnya kita udah 50% kita mengetahui situasi persaingan. Tinggal kita mau masuk di segmen mana. Nah, finishingnya aja nih Pak. Ya, betul. Dan kemudian kita harus scan potensi customer kita di mana yang membutuhkan produk dan jasa kita. Adanya di mana gitu ya. Dan temukan diferensiasi produk. Itu scan. Nah, setelah scan kita temukan kekuatan, kemudian keunggulan kita, sambil kita melihat kompetisi kita, customer segmen kita di mana. Kemana nih arahnya nih? Kemana nih arahnya? Baru kita rumuskan. T-nya adalah target your customer with marketing strategy. Segmen mana yang mau kita tuju? Nah, ini tombaknya nih Pak ya. Betul. Ini yang paling penting nih ya pasti. Ya. Kita jadilah sniper, jangan jadi Rambo. Kalau Rambo kan kita banyak habis peluru, habis banyak uang ya. Sedangkan belum tentu musuh mati. Belum tentu kita bisa dapatkan market yang kita inginkan. Ya, tujuannya itu supaya kita nggak overspend lah gitu. Ya, kayak kita nggak sia-sia untuk nge-spending banyak untuk bisnis kita, tapi sia-sia itu feedbacknya gitu. Betul. Dan strateginya ada ini. Apalagi sekarang digital ya, sahabat Tribuners ya. Digital ini mempermudah kita scanning ya. Kemudian mempermudah kita untuk aktivasi market. Menuju market mana yang kita inginkan. Karena digital ini, Pak Rido, sangat membantu, apalagi di Tribun dengan ekosistem yang besar ya. Kita bisa segmen umur, jenis kelamin, geografinya di mana, mau buat acara di mana. Sampai ngelihat dari mana pun kita bisa lihat nih, dari handphone kah atau dari PC kah. Betul. Kalau digital kan dia semua terdata. Kalau saya masih ingat 10 tahun yang lalu, saya branding itu harus pakai billboard, baliho, kemudian umbul-umbul, aktivasi, acara di berbagai tempat. Nah, itu bukan berarti itu dihilangkan. Itu masih efektif. Namun ada
digitalisasi yang bisa mempercepat kita melakukan branding. Nah, ini perluas jangkauan, Pak, ya. Iya, betul. Nah, kemudian target your customer marketing strategy, ST-nya, dan sampai kepada penyusunan marketing plan biasanya, Pak. Rencana pemasaran. Segmen mau di mana, budget mau berapa, kompetitor kita mau bersaing di produk apa. Karena kita nggak bisa semua segmen kita layani, Pak. Karena apalagi perusahaan-perusahaan yang masih kita baru bangun, UMKM, ya kita tentunya cari fokus segmen mana yang akan kita tuju dulu ya. Kecuali udah besar, Pak, ya udah besar, kita punya dana berlebih. Brand awareness pun juga udah bagus gitu. Ya, dana juga udah berlebih, baru kita bisa melayani market yang sangat besar. Nah, setelah target customer marketing strategy, setelah ada strategi, kita harus ada activation. Activating your marketing strategy. Jadi ada plan tanpa action percuma, Pak. Percuma, sia-sia, Pak. Sia-sia. Itu hanya mimpi, ya. Ada plan harus dilaksanakan melalui apa? Kalau marketing, aktivasi marketing itu adalah marketing mix, selling dan service. Itu produk kita mau seperti apa dan realisasikan, Pak. Kita produksi, kita jual kepada customer. Kemudian harganya, offeringnya seperti apa. Kemudian distribusinya. Distribusi sekarang bukan hanya di toko-toko, ya, di store, di mall dan sebagainya. Tetapi distribusi kita bisa melakukan online melalui apa? Portal web. Kita bisa jual di sosial media. Banyak wadah lah sekarang, Pak. Banyak wadah. Kita bisa jual di sosial media seperti Instagram, Open PO. Kemudian kita bisa jualan di marketplace yang unlimited lokasi sekarang, ya. The world is flat sekarang. Kenapa? Karena mau jual di mana tinggal satu tombol klik di handphone kita, mau pilih produk apa, semua rating sudah disampaikan, ya. Ini kualitinya seperti apa, produk keunggulan seperti apa, harga, dan kita bisa komparasi dengan berbagai merek. Kalau misalnya dia digital ini kan, kalau misalnya ada customer membeli, ngasih feedbacknya itu langsung direct, Pak. Ya, betul. Ngasih feedbacknya direct. Makanya sahabat Tribuners, di era digital ini kita harus hati-hati. Nah, apa ini, Pak? Karena informasi cepat kita sampaikan keunggulan produk dan permasalahan produk juga cepat tersampaikan. Kalau produk kita tidak bagus, maka sharing informasinya kurang semakin menyebar nih, Pak. Semakin menyebar. Nah, jadi hati-hati ya. Ya, ini sosial media dan digitalization itu secara tidak langsung memaksa kita untuk doing good, melakukan hal yang baik secara terus-menerus. Do the best, Pak. Do the best, ya. Karena kalau kita tidak do the best, orang lain akan do the best. Dan kemudian kalau kita tidak melayani, maka orang lain akan melayani. Dan sangat transparan, ya. Kalau dulu kita bilang ya hati-hati dengan apa yang kita sampaikan. Sekarang bukan hanya yang kita sampaikan, hati-hati jari kita juga. Karena sekarang kalau dulu kan ada pepatah mulutmu harimau, Pak. Kalau sekarang jarimu harimau. Jadi sahabat Tribunas ya, kita harus hati-hati. Tapi ya jadi dimanapun kita berada sebagai pebisnis profesional, hanya satu, lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik. Maka kita akan dinilai baik dan akan dicintai oleh customer kita. Dimanapun kita berada. Saya selalu memberikan yang terbaik. Ada saya kutipan nih, Pak, dari mungkin teman-teman Tribuners juga tahu, dari Panji Pragiwaksono. Iya, itu luar biasa. Beliau berkata, sedikit lebih baik daripada menjadi lebih baik, katanya. Sedikit lebih baik dari yang baik. Iya. Itu lebih baik, katanya, Pak. Iya. Itu mungkin menurut Bapak gimana? Iya, karena kalau sedikit lebih baik, kita artinya improvement ya, Pak, ya. Jepang kita tahu bahwa pada saat Perang Dunia Kedua, mereka kedua kota itu dibom oleh Amerika karena Perang Dunia, karena ekspansinya berlebihan ya pada saat itu. Tetapi setelah mengalami musibah seperti itu, Jepang bangkitnya sangat cepat sekali. Dia perlahan-lahan dan kemudian dia improvement secara terus-menerus. Nah, dijalankan adalah Kaizen Management sih, Pak Rido. Kaizen Management dia perbaiki sampai sekarang. Kita bisa lihat elektronik, mobil ya. Mobil itu kan saya kira ya kita selain mobil listrik lah ya. Mobil listrik memang kita inovasi dari Elon Musk ini luar biasa sih. Dia yang ciptakan sebuah transformasi inovasi yang baru yang disrupsi katanya mobil-mobil yang lama. Tetapi kalau kita cerita mobil, Jepang itu memang leading di teknologi mobil. Ada Toyota, ada Velfire ya, kemudian ada Honda, Mitsubishi, mereka juara.
Dan bahkan itu apa? untuk teknologi Perbaikan hybrid kan mereka pertama itu Pak. ya mereka pertama ya. Jadi sebenarnya adalah kita kalau yang bisa dikatakan tadi Pak Panji ya, sedikit lebih baik itu adalah kaizen improvement. Ya, jadi kita harus memperbaiki secara terus-menerus, tapi saran saya adalah perbaikilah hal yang baik. Ya, memperkuat secara terus-menerus hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, yang positif. Karena hal-hal positif bermanfaat, walaupun sampai saat walaupun mungkin kita lakukan banyak hal baik ya, belum dihargai, nggak ada masalah. Lakukan aja secara terus-menerus. Dan suatu ketika dan kita akan bisa kebaikan-kebaikan ini kita akan bermanfaat bagi orang banyak dan kita juga akan setidaknya merasakan sebuah kepuasan. Karena kalau kepuasan seseorang itu hormon yang ditimbulkan itu adalah hormon kebahagiaan kan. Kita lebih energi. Juga ke kita juga bagus gitu. lebih sehat, lebih sehat. Iya. Nah itu ya, jadi ada offline tadi ya, activating itu marketing mix, produk, place, distribusi. Kita distribusi bisa marketplace dan kemudian bisa toko, offline store-nya itu harus dikombinasi memang. Dan kemudian brandingnya juga bisa online, offline ya, baliho, billboard, aktivasi acara ya seperti yang dilakukan banyak lah. Kalau Tribun ini one stop service ini sahabat Tribun ya. Jadi one stop service ini. Kalau Tribunus ini apapun ada. Awal-awal mungkin teman-teman Tribunus yang sudah ngikutin kita sejak lama juga mengetahui perjalanan kita kan, dari sebelum datangnya Covid sampai sekarang udah ibaratnya udah melandai Covid. Tahu lah perjuangan kita tuh gimana. Dulu sebelum Covid mungkin tidak ada nyenggol sedikit masalah online ini Pak ya. Kita kayak mungkin podcast, banyak yang belum tahu. Nah, masih tabu lah ibaratnya. Tapi semenjak Covid kita kan berjuang terus nih, gimana nih cara menggapai pasar yang baik. Gitu. Nah, kita mulai maju dengan cara masuk ke dunia online. Dan sahabat Tribuners, dengan adanya online dari Tribun Medan ini sangat bermanfaat. Jadi yang pertama kita bisa kegiatan melayani masyarakat dan Tribuners ya. Benar Pak. Yang sebelumnya kita buat acara offline harus di hotel, di ruangan tertentu. Dengan adanya online talk show ini kita bisa menginspirasi dimanapun kita berada ya. Ya seperti suatu ketika misalnya ada tamu kita dari Jakarta, Surabaya, itu juga dapat tidak perlu datang, kita by Zoom dan di sharing. Itu sama juga kualitas suara, gambar juga menjadi sebuah teknologi yang sangat bisa mendukung ya. Nah ini sangat luar biasa ya. Dan pas Tribun memiliki acara, yuk kita lakukan inspirasi bisnis. Saya bilang, ya walaupun waktu itu Covid Pak Rido, ya saya bilang apapun yang bisa dilakukan untuk memberikan inspirasi khususnya bisnis profesional UMKM sampai ke TBK ya kita lakukan. Ya kita undang banyak CEO ya, mungkin CEO terbanyak di inspirasi bisnis ini. Di Medan, Jakarta ada Jababeka, Astraland ya. Kemudian ada dari financial juga ada Pak Darmin ya. Banyak narasumber yang berkompetens juga ada. Karena dari akademisi enggak dari UMKM yang di bawah, tapi perusahaan TBK pun juga menjajal untuk marketing bisnis online nih Pak ya. Betul. Karena bisa dibayangkan ya Pak Rido ya. Apa menurut Pak Sianit habit kita bakalan berubah nih Pak? Bakalan berubah. Kita menjadi online offline kita sudah menjadi terbiasa, yang dimana kan kita memiliki perasaan kalau nggak ketemu langsung nggak nyaman ini nggak afdol. Karena kalau ketemu orang kita merasakan kinestetiknya, bahasa tubuh, kemudian kita bisa melihat. Ya itu kan ada plus minus juga. Ada plus minus, tetapi karena keterbatasan nggak mungkin kita paksakan. Karena pada saat Covid itu situasi memang mencekam ya pada saat itu ya, dimana apalagi vaksin belum ada, di awal-awal itu kan obat belum ada. Jadi kita diambang ketakutan. Ketakutan luar biasa sekali. Dimana ketakutan ini begini, dan itu kenapa kita takut? Karena misalnya ada yang katakanlah ya terkena COVID dan dicek, itu tanpa ampun itu Pak, langsung dibawa ke rumah sakit itu, dan nggak bisa dilihat oleh keluarga. Itu kan situasinya kan ya, I feel is very scary ya, sangat mencekam. Dan mudah-mudahan lah dengan protokol kesehatan dan dukungan pemerintah sangat luar biasa sekali, dan kesadaran masyarakat kita akhirnya dapat mengatasi ini semuanya. Dan juga walaupun belum endemi Pak ya.
ya mulailah ya, karena presiden juga sudah tapi mulai perlahan ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ya, tapi tetap jaga protokol kesehatan ya, apalagi yang ada komorbid ya, yang ada di ruangan-ruangan yang misalnya yang high risk ya, seperti rumah sakit dan sebagainya, itu yang high risk sesuai saran pemerintah silakan ya, tetap menjaga kesehatan. Karena kalau banyak uang, bisnis banyak, kesehatan nggak bagus juga percuma gitu ya. Nah, jadi inilah yang saya rasakan Pak Rido. Jadi selain kesehatan, kita butuh makan Pak Rido. Perusahaan butuh survive. Betul ya? Benar. Perusahaan butuh survive. Bisnis-bisnis perlu survive. Karena butuh bayar gaji. Dan kita butuh bayar listrik dan sebagainya. Ya. Dan itulah yang membuat para pebisnis, para pejuang UMKM itu memikirkan apa yang harus dilakukan. Nah, datanglah Zoom, Google Meet dan sebagainya. Yang padahal itulah yang dimanfaatkan. Yang padahal dulunya itu kita tidak terpikir ke situ, Pak ya. Betul, kita tidak terpikir ke situ karena mungkin kita belum terdesak sih. Iya. Jadi biasanya kalau kita seperti dikejar harimau gitu ya. Kalau masih belum nampak harimaunya, ya masih belum takut. Ya, benar, begitu nampak harimaunya baru lari. Takut. Mungkin lari bisa berapa kilometer. Berarti kalau bisa saya ambil kesimpulan, Pak, ya, kita tidak bisa memandang negatif pandemik ini datang, tapi juga ada sisi positifnya dari pandemik itu sendiri, Pak ya. Betul. Jadi setiap ada pepatah, setiap kesulitan, setiap bahaya itu pasti ada kesempatan. Dan kita lihatlah banyak pandemik ya, banyak yang mengalami kemunduran karena aktivitas bisnisnya. Bahkan ada yang sampai mohon maaf ini ada sampai memang dampak ke kesehatan dan akhirnya harus meninggalkan kita semua, dan itu cukup berdampak secara emosi dan perasaan ya, baik keluarga yang ditinggalkan maupun kita orang-orang di sekeliling. Tetapi di satu sisi itu memberikan peluang ya, seperti industri rumah sakit semakin baik, dan kemudian industri kesehatan semakin baik, dan kita semakin peduli kesehatan, Pak. Benar. Yang dulunya mungkin kita sepele ya, sekarang cuci tangan mungkin kita sepele, Pak. Ini menjadi kebiasaan baru. Higienis ya, kita cuci tangan sebelum makan, dan kita menyentuh sesuatu yang kurang bersih kita bersihkan, seperti itu. Nah, ini menimbulkan habit-habit baru, dan khususnya yang berbasis digital ya, itu tumbuh sangat pesat sekali, Pak. Bank digital, Pak. Mulai muncul sekarang nih, Pak, banyak ya, Pak ya. Bank digital banyak, dan bank digital itu pertumbuhannya luar biasa sekali. Kemudian kita bisa lihat investasi yang dulunya manual, harus datang register di kantor perusahaan sekuritas, ini dengan online bisa, Pak. Kita register online, jadi kesadaran investasi, dan kita bisa belajar di mana saja, Pak. Ya, dengan online ini sekarang pada saat pandemi banyak CEO orang-orang top di dunia di pendidikan dan sebagainya, mereka buat konten, Pak, seperti Tribun hari ini kan, sama buat konten inspirasi yang dulunya mungkin dulu mungkin mereka tidak pernah menjangkau itu tuh, Pak. Tidak menjangkau, dan mungkin tidak terpikirkan akan buat seintens ini. Ya, karena ini menjadi sebuah terbiasa, akhirnya menjadi sebuah kegiatan positif yang bisa memberikan informasi ya. Konten sekarang dimanapun kita berada ya, jadi gak ada oh ini saya lagi di desa ini gitu. Selagi desa itu punya internet kencang, kita bisa belajar. Dan sekarang udah diberikan kesempatan yang sama. Ya. Apalagi perkembangan dari Pak Jokowi sekarang kan ibaratnya kayak seluruh akses internet udah sedia mungkin sekarang ya, Pak, di seluruh wilayah ya. Betul. Jadi itulah yang menjadikan kita memiliki kesempatan yang sama karena internet ini. Kesempatan yang sama yang sebelumnya pengetahuan adalah sebuah yang sangat mahal ya, kita harus terbang ke Jakarta, luar negeri dan sebagainya untuk mendapatkan ilmu itu, universitas terbaik. Dengan online sekarang kita bisa mendapatkan. Seperti pada saat pandemi ada beberapa teman-teman saya, seperti ada satu pelatih namanya Antonio Dio Martin, beliau lanjutkan S3 di Kanada. Di Kanada via online, dan sebentar lagi akan selesai. Tidak perlu datang ke Kanada ya, Pak? Nggak perlu. Jadi sekarang universitas itu banyak, ada offline, ada online. Dan pada saat pandemi juga, saya juga mendapatkan kesempatan, ada sebuah institusi pendidikan berbasis internet, berbasis digital di seluruh dunia, ada namanya EDX itu. Jadi menyelenggarakan berbagai universitas top dunia, ya termasuk Harvard lah, California, kemudian Queensland, kemudian NUS Singapura. Itu memberikan khusus short course untuk online. Dan kebetulan saya melihat ya, daripada tidak ada kegiatan, saya ambil, Pak. Saya ambil juga
dan saya pilih Pak di Harvard Pak, di Harvard, dan puji syukur ya, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya selesaikan itu short course Entrepreneurship in the Emerging Economy. Saya research banyak, ketemu profesor, dia lihat dia presentasi, dan saya mendapatkan sertifikat di entrepreneurship kewirausahaan ini. Ya, puji syukur juga, terima kasih Tuhan ya. Hebat. Ya, gitu ya. Dan kemudian di tahun ini juga saya ambil short course yang kedua tentang leadership for the learning, dan akhirnya ya syukur juga selesai. Jadi ya kapan lagi bisa ke Harvard ya Pak ya, kalau nggak ada online. Walaupun by online Pak ya. Ya, by online, dan itu saya kira sebuah achievement baru, achievement, dan syukurilah Pak Rido, di samping ada ketakutan ya, ada keterbatasan, tetapi di sisi lain juga ada kesempatan-kesempatan yang tumbuh sih Pak. Setiap kesulitan pasti ada kesempatan. Bagaimana kita melihat? Tergantung sisi pandang kita dari mana nih melihat. Ya, gitu. Betul. Nah, ini kan kita sebetulnya sudah membahas ya, kayak kita nih sebetulnya kan dadakan nih Pak ya, kita ngobrolin kan dadakan. Tapi kita kan sesuai flyer yang sudah kita buat, itu kan kita bahas tentang topik budidaya ikan gabus. Ini kan bisa masuk ke pembahasan kita yang tadi nih sebelumnya, tentang masalah marketingnya itu gimana. Ibaratnya potensi usaha ikan gabus itu bisa sampai sebesar apa. Habis itu gimana nih cara untuk marketingnya nih. Dan ini sahabat Tribuners ya, sebenarnya hari ini dengan Pak Budi kita ada satu kendala talk show mengenai budidaya. Ini luar biasa sekali. Pak Budi adalah orang yang sangat berpengalaman, dan kemudian entrepreneurship juga sangat kuat, dan banyak mengembangkan wirausaha. Dan kebetulan hari ini ada yang sangat penting sekali, sehingga nanti kita akan schedulekan mungkin nanti kemudian next hari. Lagi, Pak, ya. Tetapi hari ini juga kita akan berikan sesuatu yang bermanfaat ya. Nah, mengenai budidaya ya, UMKM ini juga sangat kuat ya, karena bagus UMKM, apalagi perikanan, karena saat ini yang mendorong dan menguatkan ekonomi ya salah satu faktor terbesar adalah UMKM. Makanya di 1 bulan terakhir ini kita fokus ke UMKM Pak. Ada pengembangan sistem, saya pernah lihat kemarin Pak, untuk ya. pendapatan UMKM itu bisa mendorong 30% gitu untuk pendapatan daerah Pak. Bisa. Karena UMKM skalangannya banyak Pak. Untuk membangun sebuah perusahaan besar, walaupun ada izin dan sebagainya, itu kan tidak mudah Pak. Ya, harus punya modal, akte, SDM yang berkualitas. Tetapi kalau UMKM kita skala bisa mulai dari kecil menengah. Tetapi Pak Rido, semua perusahaan-perusahaan besar itu awalnya dari kecil. Benar. Gak ada yang langsung besar gitu Pak. Langsung besar. Jadi kita jangan minder. Oh, saya ini UMKM, saya ini kecil. Bisnis rumahan. Justru banyak dari bisnis rumahan yang berkembang menjadi perusahaan-perusahaan besar seperti itu ya. Ini menarik nih Pak, masalah merintis ini berarti ya Pak. Merintis. Jadi ya tetap semangat ya, sahabat Tribuners, tetap semangat. Perbaikan diri ya, secara lebih baik itu adalah Kaizen Management. Maka kita akan lebih baik ke depannya. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, esok harus lebih baik daripada hari ini, dan lakukan yang baik. Karena lakukan yang baik pasti tetap akan diberikan kesempatan, kelancaran, dan selalu dilindungi. Walaupun kita belum dapat hasilnya saat ini ya. Belum dapat, misalnya kita, saya lakukan baik tapi belum ada laku. Lakukan. Mungkin banyak orang belum tahu, tetapi perbaiki secara terus-menerus. Saya percaya pasti suatu saat akan ada yang memberikan kesempatan, mendukung kita untuk mencapai achievement yang lebih tinggi lagi. Itu Pak Rido. Perumpamaannya kita seperti kayak menanam pohon. Belum tentu langsung kita tanam pohon itu ada buahnya. Bisa nanti bertahun-tahun kemudian baru kita nikmati buahnya, dan dia ngasih oksigen yang bagus buat kesehatan kita. Jadi ya itulah, lakukan terus. Nah, seperti Tribun kan, itu digital 5 tahun yang lalu udah lakukan, 8 tahun lalu yang sudah lakukan. Tetapi kan 5 tahun yang lalu sebelum pandemi kan tidak sebesar perkembangannya saat ini. Nah, setelah pandemi, booming. Bahkan ekosistem di portalnya sudah sampai bisa mencapai 18 juta pembaca. Ini luar biasa sekali, ekosistem yang sangat besar. Untuk YouTube, satu harinya itu website kita tribunmedan.com bisa sampai 1 juta sampai paling maksimal itu 3 juta viewers. Dan ini sahabat Tribuners, dan banyak klien-klien yang saya training, coach yang saya support ya, mereka menjadi perusahaan besar. Ya, awalnya dari perusahaan kecil, nanti di
sesi terakhir nanti Boleh, ada nanti kita lihat lah ya masukin testimoninya, Pak. testimoni bagaimana pengalaman mereka menceritakan tentang star marketing dan star business. Nah, itu harus kerja keras ya. Kalau kerja cermat oke, tapi kerja keras itu adalah backbone-nya gitu ya. Kita walaupun kita belum fondasinya nih, Pak, ya. Iya, fondasi belum mendapatkan hasil, tapi kerja keras kita akan membawa kita lebih maju ke depannya. Dan setelah digital mulai berkembang 3-5 tahun lalu, dan yang paling berkembang adalah semasa pandemik ini. Dan memang pada saat pandemik saya nggak bisa mendukung klien saya secara offline karena keterbatasan kegiatan. Nah, puji syukur, untung, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu dibantu oleh digitalization dan Tribun. Ini sangat membantu sehingga beberapa klien saya sangat luar biasa sekali, sahabat Tribuners. Itu berkat support kerjasama yang baik dengan Tribun. Bahkan ada yang mengalami peningkatan yang luar biasa. Ya, nanti ada beberapa testimoni atau yang disampaikan oleh CEO itu disampaikan pada saat pandemi loh, Pak. Oh, itu saat pandemi, Saat pandemi mereka sampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang bisa mensupport, karena pandemi kita sudah bisa bertahan itu udah syukur, tetapi ada yang beberapa yang meningkat, tapi ini butuh persiapan, Pak. Kerja keras, butuh persiapan, dan saya katakan apa yang kita lakukan baik hari ini belum tentu dihargai, belum tentu bisa membuahkan hasil, tetapi akan indah pada waktunya. Hebatnya orang yang meraih posisi itu, dia juga harus push the limit. Apa yang biasa dia buat, dia harus push lagi gitu. Betul. Ya, kira-kira seperti itu, Pak Rido. Jadi pikirkanlah, tidak ada yang bisa membatasi diri kita sendiri kecuali diri kita sendiri. Selalu cari cara untuk yang lebih baik, untuk bisnis profesional kita, untuk marketing, dimanapun kita berada. Kira-kira seperti itu, Pak Rido. Jadi ini sebagai penutup nih, Pak. Mungkin nanti bisa penutup, nanti bisa kita kasih tips and trick lah untuk teman-teman Tribuners untuk memulai bisnis apa segala macam. Pertanyaan saya, ini kan kita sudah memulai habit baru dalam dunia marketing, dalam yang dulunya kita tidak terlalu terjun ke dalam dunia online, sekarang kita sudah terjun dan basah nih di dunia online nih. Udah terbiasa juga. Dan ini bakalan berlanjut nggak, Pak? Dan bakalan membuat sesuatu yang besar dalam dunia marketing selanjutnya, itu menurut Bapak gimana? Iya, pasti, Pak Rido. Jadi gini, atau kita sudah terbiasa nih, habit yang sekarang ini udah terbiasa dan kita membuang habit yang lama? Akan terjadi kombinasi secara terus-menerus, offline dan online. Ya. Dan kenapa? Kalau sebelum pandemi kita kan banyak offline ya, ketemu orang, ngopi bareng dan sebagainya. Ya. Jadi dengan adanya, mungkin pada saat pandemi, sebelum pandemi kita ketemu orang misalnya 1-2, ketemu customer dan sebagainya. Dengan pandemi, dengan online kita bisa ketemu banyak orang. Ya. Tetapi kalau ketemu langsung, quality of conversation itu, komunikasi lebih bagus. Karena kita bisa melihat langsung kan. Habis itu gesturnya bisa, kita kemana. Bisa persuasif. Kayak orang kita gini lah, Pak. Kayak kita gini. Gitu. Tingkat deal atau sukses itu lebih tinggi daripada online. Karena online kita nggak bisa persuasif untuk ambil keputusan atau untuk melihat kapan harus untuk tanda tangan atau untuk mengarahkan sesuatu supaya bisa terjadi kerjasama. Nah, sebenarnya kedua kombinasi ini bagus. Online memperluas, offline mempercepat deal gitu ya, mempercepat kerjasama itu. Jadi yang pasti kita lebih produktif, Pak. Yang bisa kita ketemu secara online, offline kita ketemu. Nggak bisa ketemu secara online, offline kita bisa ketemu offline. Bayangkan, Pak. Yang sebelumnya ada terbatas, kita harus ke sana, terbang lagi dan sebagainya. Sekarang ada online, minimal kita bisa ajak dulu kerjasama. Dan saat ini saya kira produktivitas kita meningkat tajam. Produktivitas kerja di sales, business, marketing kita meningkat tajam. Karena bagi kita adalah setiap ada kesempatan kita bisa zoom. Dimanapun kita berada. Itu, Pak. Lebih produktif sih, Pak, nanti ke depan. Nah, itu kan tadi masalah habit ya, Pak ya. Iya. Kalau untuk digitalisasi ini tidak terpungkiri masalah resiko, Pak. Karena kan digital kan juga penuh resiko. Marketing bisnis dalam dunia digital kan, menurut Bapak nih, risk manajemennya itu dalam menghadapi marketing bisnis digital ini gimana nih, Pak? Nah, kalau digital sebenarnya dia akselerasi, Pak.
mempercepat, Kan memperkuat. penipuan mulai banyak kayak gitu sih. Betul. Habis itu data bisa diubah. Betul. Nah, Dan ini gimana, Pak? kita harus cek lah. Ya memang digital penipuan ini masih banyak. Tetapi kalau digital ini seperti communication. Ya kalau untuk deal-deal yang lebih besar, ya kita harus pelajari dengan cermat ya siapa. Kemudian usahakan kalau hal-hal yang besar kita ketemu langsung perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita. Ya boleh mencari informasi, tetapi untuk hal yang besar kita harus minimal ketemu dan melihat kantor, melihat secara kegiatan utamanya di lapangan juga sih. Jadi ya digital mempercepat dan digital bisa juga ada sisi negatif. Tapi ya kita harus lebih mawas diri, lebih aware, introspeksi, tanya teman-teman, tanya rekan-rekan yang sudah mengetahui supaya kita tidak salah ambil keputusan sih Pak gitu. Oke, nah next untuk pertanyaan simpel nih Pak, mungkin teman-teman Timo juga punya unek-unek karena ini unek-unek dari saya juga. Iya, silakan Pak. Nah ini saat kita memulai bisnis Pak, tapi kita kan ada benak bisnis A nih kita mulai, sedangkan bisnis A ini juga udah ada orang yang memulai duluan. Iya. Nanti saya udah mulai tiba-tiba nanti dikira menjiplak, nanti dikira mengikuti. Iya. Nah itu apa yang buat kita nge-push terus nih biar supaya bertekad harus buat. Nah itu gimana Pak? Oke, ya. Nah kemudian kalau kita dikatakan menjiplak sebuah bisnis, itu artinya kita meniru mereknya. Selagi mereknya beda, saya kira tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Merek boleh beda. Misalnya air minum mineral, kan air minum pada prinsipnya sama Pak. Tapi mereknya berbeda. Itu sah-sah saja. Secara hukum itu tidak menjadi masalah karena selagi penamaan itu berbeda, maka secara bisnis tidak menjadi masalah. Kemudian kedua, untuk produk itu sendiri, apakah produk ini sudah dipatenkan nggak? Hak ciptanya ada nggak? Biasanya itu di seperti sebuah konsep, obat yang ingredientsnya sudah dipatenkan, kan ada beberapa yang sudah dipatenkan bentuknya itu. Kalau selagi itu adalah generik, bahkan ada sebuah perusahaan yang bisa memegang paten itu 10 tahun saja untuk obat-obatan ya. Kalau tidak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi. Nah setelah itu dia akan menjadi generik. Itu boleh-boleh aja gitu. Nah apalagi yang bersifat keseharian ya, makanan, minuman. Kalau minuman teman-teman Timun kan sebagai pemula untuk UMKM baru nih kan agak bimbang nih Pak untuk memulainya gitu kan. Iya. Dan biasanya masalahnya adalah kalau misalnya kita memulai bisnis ya, apalagi kita sudah bekerja di sebuah perusahaan, sudah mapan. Memulai bisnis itu cobanya besar Pak. Karena satu sisi pendapatan kita tidak sebesar pada saat kita bekerja. Nah ini tantangan, kita sanggup nggak menghadapi itu? Kita sendiri sanggup, keluarga kita sanggup nggak? Jangan kitanya sanggup, keluarga nggak sanggup, beribut lagi gitu ya. Ini harus ada persiapan secara fisik, mentally. Karena kalau di bisnis ini, UMKM ini, ke depan pasti akan menjadi lebih besar. Tetapi 3 hari, 5 hari lagi, 3 tahun, 1 tahun, 3 tahun akan menjadi lebih besar. Tetapi banyak yang tidak bisa lewat besok Pak. Belum tentu ya Pak. Belum tentu. Jadi harus punya persiapan secara mental, fisik dan sebagainya supaya kita lebih kuat sih Pak Rido. Nah, untuk servis gimana Pak? Apa bisa kita beda? Nah, karena kan servis menyangkut masalah produk juga nih kan Pak, dan masalah jati diri sebuah produk gitu kan. Betul. Kalau servis itu begini Pak, servis itu sangat penting. Makanya di dalam buku Star Marketing saya ini adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan itu adalah hal yang utama di samping brand awareness, orang mengenal kita, membeli produk dengan kita. Pelayanan yang baik itu adalah kita senang ya, sebagai manusia biasa kita senang juga. Misalnya saya senang berbelanja dengan orang yang ramah, memberikan pelayanan terbaik. Dan biasanya kalau kenyamanan ada pada pembeli atau customer, biasanya akan jangka panjang. Orang itu akan repeat. Balik lagi. Karena yang pada prinsipnya manusia itu logika, tetapi yang paling menyentuh itu adalah perasaan chemistry-nya. Chemistry, benar. Makanya ada beberapa dia beli, kenapa you mau ke sana? Padahal lebih mahal dikit. I'm feeling good gitu. Saya kasih. Servisnya bagus. Ya. Betul ya? Itulah bedanya hotel bintang 1, 2, 3 dan 5. Kenapa harus pilih bintang 5?
servisnya, comfortnya kita berada di dalam itu berbeda. Ya. Berbeda sekali. Kenapa? Oh, saya dapatkan pelayanan terbaik. Akhirnya mendapatkan hati yang nyaman. Ya. Buatlah hati customer Anda senyaman mungkin, maka mereka akan menjadi customer loyal. Di samping produk dan service yang bagus ya Pak, ya itu yang harus. Itu Pak, poin yang bisa dikutip untuk Ya. teman-teman Tribuners Medan. Jadi kalau kita mulai usaha, kita bisa nggak apa-apa nih merek kita sama atau nggak usah deh merek, bentuk yang kita jualkan itu sama, tapi kita boleh bedakan dengan merek yang kompetitor lain dengan servisnya Service. kita gitu Pak. Betul. Jadi itu ada konten. Konten itu adalah fisik produk itu sendiri, ada konteks dari segi yang tidak ada hubungannya dengan produk, tapi pelayanan, Ya. kemudian kemudahan, cara pembayaran. Ini juga akan membantu orang menjadi nyaman gitu. Habis itu kita lihat nih, mungkin ini pendapat saya Pak ya. Kita lihat merek A, kelemahannya apa nih? Ya. Kita buat jadi kelebihan kita. Betul. Improve secara Improve. terus-menerus. Nah, itu mungkin Itulah bisa- Kaizen gitu ya. Bisa dikutip untuk teman-teman Tribuners Medan sekalian. Pak, ini saya lihat Setuju. ada teman Tribuners kita dari Facebook bertanya nih Pak. Iya. Dari Pak Ispantu Bagus, Pak, terkait produk yang akan kita pasarkan. Ada yang bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ini mungkin ini yang kayak tadi saya maksudkan Setuju. mungkin Pak. Setuju. Sedikit beda itu jauh lebih baik. Kalau kita sama, maka akan menjadi community. Apalagi kita bukan pioner ya. Biasanya kalau kita boleh sama, kalau kita pioner pasti akan menang. Karena pioner itu adalah yang pertama. Contoh lah air mineral merek tertentu. Dia sudah pioner, makanya merek yang lain akan dipanggil merek yang itu karena Oke. dia pioner. Ya. Dan kemudian kedua, kita berbeda. Berbeda lebih Tadi kayak kita sebutin Pak ya, Iya, mungkin Pak ya, karena dari berbeda. servis. Kalau tidak ada berbeda, maka kita akan menjadi komoditi. Ngapain beli sama Anda, beli sama A? Toh sama aja kan, apalagi harga semuanya tidak ada beda. Tapi saya punya konsep beda loh. Nah inilah Pak yang saya terapkan di Star Marketing Pak. Star Marketing dan Star Business. Saya tahu pada saat saya menjadi pelatih konsultan di bisnis, marketing dan manajemen, sudah ada senior-senior saya, sudah ada guru-guru saya yang luar biasa. Tetapi saya datang dengan sebuah konsep yang sudah teruji. Itulah Star Pak. Oke. Yang membedakan saya dengan yang lain. Ya ilmu gak beda-beda jauh juga. Misalnya contoh lah, ya pendekatan aja. Cuman dikemas menjadi lebih mudah. Konteksnya saya permudah supaya Lebih belajar dipahami, Pak. marketing lebih mudah dipahami. Dan akhirnya orang percaya dan oke, coba konsep ini, coba konsep ini. Akhirnya menjadi sebuah keunggulan sih Pak. Ya, Sedikit lebih berbeda ya lebih baik akan menjadi pengingat. Orang akan mengingat daripada kita. sedikit lebih baik Pak. Iya, sedikit lebih baik itu sebenarnya sedikit lebih baik itulah Perlu pembeda juga ya? juga, itu pembeda juga sih. Pak. Oke. Jadi yang tadi mungkin saya bilang kita bisa Ya. melihat kelemahan kompetitor apa ini. Kita improve ya. Kita improve, jadi Ya. kelebihan untuk kita gitu ya Pak. Ya? Betul, setuju. Oke, Ya. nah ini sebagai penutup nih Pak dari sesi Ya. inspirasi bisnis kita pada hari ini, tips dari Pak Syanyat ini mungkin apa Pak untuk teman-teman Oke. Tribuners Medan untuk dari segi usaha atau bisnis Pak? Ya. Nah, sebenarnya kalau marketing itu ya Star Marketing ya. Nanti sahabat Tribuners bisa membaca tulisan saya di Tribun Medan, di berbagai sumber, dan kemudian di YouTube channel Tribun Medan TV, dan kemudian Trend Development Center itu saya banyak menulis tentang sharing tentang Star Marketing, Star Business juga ya. Nah, bagaimana menjalankan marketing yang bagus, harus ada pembeda, keunggulan, dan konsisten. Dan kemudian kalau mau sukses di bisnis itu sebenarnya ada 5 ya. 5 poin nih Ada Pak, 5 poin. Yang pertama adalah bagaimana menjadi pemimpin yang baik, yang inovasi secara terus-menerus, tidak pernah puas, improve. Yang kedua adalah kita harus mengerti financial keuangan. Oke. Jangan lebih besar pasak daripada tiang, overspend dan sebagainya. Kita harus bisa menghitung ya. Ini sebuah literasi keuangan yang Masalah harus kita- ego nih buat ini Pak ya. ya jangan sampai kebablasan lah Iya. itulah ya, dan kita harus bisa menghitung biaya-biaya keuangan kita, kewajiban kita dan sebagainya supaya bisa jangka panjang. Iya. Karena kalau cerita tentang bisnis kita bisa melewati 1 tahun itu kekuatan kita udah lain itu, karena kita sudah ada power, Iya. ujian sudah banyak teratasi. Biasanya banyak yang gagal di Iya. bawah 1 tahun. Udah mulai ngeblend dalam satu bisnis itu Pak ya. Iya, Dia udah mulai apalagi- merasain asam garamnya lah. Betul. Nah, kemudian yang ketiga adalah marketing. Karena bagaimanapun kita harus bisa menjual kan. Ya. Produk bagus gak bisa menjual, bisa menghitung gak bisa menjual. Ya. Ya kita gak akan dapat uang masuk dan profit untuk bisa ke depannya. Ketiga adalah
proses bisnis pelayanan yang baik ya, seperti karena pelayanan kita tahu bahwa akan membuat orang menjadi nyaman, kecepatan, kemudian standarisasi product quality. Yang kelima itu adalah bisa mengatur SDM dengan baik. Ini sangat penting untuk menjadi besar. Jadi 5 poin ini sebenarnya pendekatan saya untuk mengevaluasi sebuah bisnis dan mengembangkan, dan saya sangat senang sekali dengan perusahaan yang TBK, karena perusahaan terbuka itu adalah semua sudah ada, tinggal di copy masuk ke UMKM. Karena ingat sahabat Tribuners ya, perusahaan-perusahaan yang besar itu semua dari kecil. Dari kecil kita bisa lihat sejarahnya dari kecil ya. Jeff Bezos dia kembangkan Amazon itu dari garasinya. Sama kayak Facebook juga sama kayak Mac, Pak. Apple juga dari garasi. Jadi ingat, jangan pernah kita rendah hati, berkecil hati. Semua yang besar adalah berawal dari perjalanan atau dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Selamat menjalankan sahabat Tribuners, tetap konsisten, persisten. Saya yakin, saya percaya Anda akan bisa, dan tetap lakukan hal-hal yang baik, karena hal-hal yang baik selalu akan diberikan kelancaran dan dilindungi yang di atas gitu, ya. Nah itu dia teman-teman Tribuners. Jadi 5 poin tadi bisa kalian keep untuk sebagai motivasi kalian, untuk sebagai pondasi dalam memulai suatu usaha. Oke, Pak, ini sebagai penutup nih, Pak ya. Kita akan ini nanti kita bakalan lihat kayak tadi testimoni yang Bapak bilang tadi. Itu beberapa customer klien yang sudah dia merasakan lah ya star business, star marketing seperti apa. Mudah-mudahan ini membantu. Oke, jadi nanti teman-teman silakan tonton sampai habis testimoni dari klien-kliennya Pak Sian Yet. Tapi sebelumnya Pak, terima kasih Pak untuk terima kasih. Sesi inspirasi bisnis kali ini. Saya udah diizinkan bawa ini. Terima kasih Pak Ridul. Hari ini saya sangat senang ya kan, kita bisa cerita banyak tentang bisnis, UMKM, strategi dan marketing ya. Terima kasih. Luar biasa, senang sekali bisa kolaborasi ya. Thank you Pak Ridul. Sukses terus, dan semoga kita semua sehat dan diberikan kesehatan semua. Thank you. Oke, Pak. Jadi ini kita tonton ini Pak ya, testimoni dari klien-klien Bapak nih ya. Semua bermanfaat ya. Oke, silakan. Thank you Pak Ridul. Thank you Pak.